satu dosen di Fakultas Pertanian di Prodi Agribisnis Universitas Wisnuwardana Malang. Perkenankan untuk kali ini saya ingin melakukan pembuatan video untuk unjuk diri dosen untuk persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Saya adalah salah satu dosen yang mengampu mata kuliah Sosiologi Pertanian di prodi ini sesuai dari disiplin ilmu dari kekhususan yang saya ambil pada kuliah saya gelar terakhir saya adalah Sosiologi. Saya mengampu mata kuliah Sosiologi Pertanian. Adalah mata kuliah yang melihat perubahan sosial, kemudian problem-problem sosial, dan kemudian masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat, terutama masyarakat pertanian. Maka dari itu sebenarnya capaian dari mata kuliah ini secara umum adalah bagaimana mahasiswa bisa melihat problem-problem dan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam dunia pertanian. Diharapkan setelah mata kuliah ini selesai, setiap mahasiswa bisa mengidentifikasikan permasalahan sosial, kemudian setelah mengidentifikasikan masalah, kemudian bisa melakukan problem solving untuk masalah yang terjadi di lingkungan sosial, terutama di lingkungan pertanian. Biasanya memang lingkungan pertanian ini terutama memiliki situasi yang sangat khusus dalam sosiologi, adanya gesekan, kemudian situasi sosial budaya masyarakat, terutama pertanian di Indonesia yang kita tahu sendiri sebagian besar berada di daerah pedesaan. Jadi setiap mahasiswa bisa menjelaskan variabelnya, kemudian permasalahannya apa, dan kemudian mencari sistem problem solvingnya. Mata kuliah Sosiologi Pertanian ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, dengan pertemuan pertama dan ketujuh itu untuk materi. Setelah itu ada UTS. Setelah UTS dilakukan pertemuan ke-8 sampai ke-16. Setelah itu ada UAS. Mata kuliah Sosiologi Pertanian ini setiap pertemuan ada 2 SKS, di mana setiap SKS adalah 50 menit untuk setiap pertemuan. Kemudian Sosiologi Pertanian sendiri sebenarnya secara garis besar adalah melihat fenomena, kemudian problem, dan kemudian permasalahan-permasalahan indikasi apapun yang terjadi di dalam lingkungan sosial, terutama lingkungan pertanian. Sosiologi Pertanian itu bagaimana melihat mahasiswa. Yang pertama adalah dia bisa tahu apa itu teori sosiologi dan bagaimana konsep-konsep tentang sosiologi pertanian. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara melihat sudut pandang atau persepsi mahasiswa terhadap masalah-masalah sosial yang berada di dunia pertanian. Kemudian juga ada kita dari Sosiologi Pertanian ini kita bisa melihat bagaimana sistem kebudayaan, demografi, dan kemudian cara berpikir, pola pikir, kemudian antara kebudayaan masyarakat satu dengan yang lain ini membentuk suatu pola dalam menjalankan sistem pertanian. Di sini mahasiswa akan bisa melihat bagaimana itu sangat berpengaruh signifikan terhadap hasil-hasil pertanian yang mereka dapatkan. Jadi lingkungan sosial itu mempengaruhi hasil dari pertanian yang mereka dapatkan. Mata kuliah sosial pertanian ini saya mengambil referensinya dari beberapa poinnya. Yang pertama dari buku-buku sosial. Sebenarnya banyak juga yang saya gunakan adalah sosiologi murni, di mana untuk menunjang teori-teori sosiologi pertanian. Kemudian juga dari jurnal-jurnal yang up to date selama 5 tahun terakhir ini saya terus melaksanakan pembaruan dan kemudian mencari informasi, karena kita tahu sendiri bahwa sosiologi adalah dunia sosiologi, terutama sosiologi pertanian, itu adalah ilmu yang terus sangat berkembang, sehingga seorang dosen yang mengampu ilmu sosiologi pertanian harus terus melakukan update untuk keilmuannya. Karena kita tahu bahwa perkembangan masyarakat kita selalu bergeser, terutama masalah pertanian. Dulu pertanian hanya ada di daerah pedesaan, sehingga dulu pada saat itu ada sosiologi pedesaan. Dengan bergesernya kemudian terjadinya perubahan dalam berbagai macam hal di dalam masyarakat, akhirnya sekarang menjadi sosiologi pertanian, karena pertanian tidak selalu ada di pedesaan, bahkan sekarang di perkotaan pun sudah banyak melaksanakan pertanian, sehingga sekarang disebutlah sosiologi pertanian. Evaluasi dalam kuliah saya sosiologi pertanian, saya menggunakan 2 cara. Yang pertama verbal dan tulis. Yang pertama untuk verbal, penilaian saya adalah bagaimana keaktifan siswa ketika melaksanakan kuliah, dari tanya jawab, kemudian diskusi, paparan PPT, dan kemudian adanya pembentukan kelompok-kelompok problem solving masalah. Kemudian untuk sistem yang kedua adalah penilaian secara tulis. Penilaian secara tulis saya ada menggunakan 3 poin. Yang pertama adalah kuis yang saya laksanakan setiap sebulan sekali. Yang kedua adalah UTS, ujian tengah semester, dan yang terakhir adalah UAS, ujian akhir semester. Demikian pernyataan diri dosen saya dalam rangka unjuk diri Tridharma dalam bidang pengajaran yang saya laksanakan, khususnya di mata kuliah sosiologi pertanian yang saya ampu, yang memang sesuai dengan linear dengan keilmuan saya. Berikutnya adalah kemudian akan saya berikan tayangan ketika melaksanakan perkuliahan, pemberian materi yang ada di dalam kelas bersama mahasiswa yang langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih untuk kehadirannya. Masih semangat nggak sih? Masih. Walaupun udah siang ya, tetap semangat ya. Oke, hari ini seperti biasa kita ketemu di mata kuliah saya, Sosiologi Pertanian. Dimana itu nanti banyak masalah-masalah sosial yang kita angkat, perubahan tentang sosial, perkembangan informasi dan perkembangan juga kehidupan masyarakat. Seperti biasa, sosiologi itu adalah sosial dan logos. Logos itu adalah statement, kemudian sosial itu adalah hubungan antar masyarakat. Nah, kenapa kita perlu ada sosiologi? Karena adanya perubahan sosial. Perubahan sosial ini yang menyebabkan hal yang sangat penting sekali terjadi perubahan besar-besaran di dalam masyarakat. Nah, hal itulah yang membuat kenapa ilmu sosiologi ini menjadi sesuatu ilmu yang sangat penting. Karena di sini menyangkut hubungan antar masyarakat, interaksi antar satu dengan yang lain. Perubahan sosial pembangunan pertanian. Oke. Seperti kita ketahui, masyarakat manusia itu dinamis. Yang disebut dinamis itu apa sih? Jadi masyarakat itu kan selalu mengalami perubahan. Masyarakat itu sesuatu yang sangat fluktuatif, kalau kita boleh mengatakan air ya. Masyarakat itu adalah sesuatu yang sangat fluktuatif, selalu berubah dan tidak pernah kembali ke masa yang sama. Entah itu baik dari pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, usia, kelahiran, kematian, dan setiap harinya itu selalu berubah. Bahkan ada salah satu filsuf yang mengatakan bahwa satu-satunya yang abadi ada di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Jadi yang di dunia ini tidak ada yang abadi hanya satu, yaitu perubahan itu sendiri. Karena selalu. Oke, perubahan itu bisa banyak hal. Yang pertama adalah ada nilai-nilai sosial. Nah, nilai sosial ini bisa berubah juga karena adanya pertumbuhan penduduk, pergerakan penduduk misalnya dari daerah satu daerah ke daerah lain. Itu juga bisa menyebabkan nilai-nilai sosial berubah. Kemudian juga ada perubahan pola perilaku, susunan kelembagaan, masyarakatan, kekuasaan, kewenangan, dan bentuk interaksi sosial. Setiap ada perubahan masyarakat, baik itu sistemnya, baik itu kondisinya, maupun perubahan dalam lokasi, itu pasti ada perubahan interaksi sosial. Oke. Next, kemudian perubahan itu ya ada yang cepat dan ada yang lambat tergantung sistem lapisan masyarakat. Jadi perubahan itu pun ada yang bisa terjadi dengan sangat cepat, bisa juga ada yang terjadi dengan sangat lambat. Semuanya tergantung dari situasi sosial. Nah, ini seperti disampaikan oleh MacIver, perubahan sosial dalam kebudayaan materi itu kalau dalam materi itu bisa dalam bentuk mesin ya, alat pencetak, telekomunikasi dan lain-lain. Bahkan mungkin sekarang bisa kita katakan kemajuan teknologi seperti internet itu juga salah satu perubahan materi. Walaupun itu bukan suatu materi yang padat ya, tapi adanya AI, kemudian internet, kemudian sistem informasi untuk pertanian yang sangat luar biasa itu juga salah satu perubahan materi yang ada di dalam masyarakat. Nah, kemudian imaterial, perubahan imaterial itu berupa dalam cara berpikir, pergaulan, dan sebagainya. Nah, cara berpikir kita itu juga pasti mengalami perubahan. Karena manusia itu cara berpikirnya mengikuti dari lingkungan yang ada di dalam masyarakat. Otomatis cara berpikir kita juga berubah. Cara berpikir bisa berubah dalam banyak hal, misalnya karena ada peningkatan pendidikan, ya kan? Kemudian ada tingkatan juga masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat yang semakin banyak, kemudian pendidikan yang lebih baik, kemudian infrastruktur yang lebih baik lagi, itu bisa merubah pola berpikir kita sebagai masyarakat. Faktor penyebab perubahan sosial ada dua faktor yang sebenarnya kalau kita bagi secara garis besar. Yang pertama faktor internal, yaitu internal itu perubahan itu terjadi dalam masyarakat itu sendiri, di dalam masyarakat itu, ya kan? Misalnya terjadi karena adanya konflik, kan? Kemudian adanya kependudukan dan lain-lain. Jadi perubahan itu terjadi karena masyarakat itu sendiri. Kemudian faktor eksternal terjadi pada penentu yang ada di luar dalam masyarakat. Misalnya salah satunya adalah alam. Bisa terjadi karena bencana alam, kemudian dan lain-lain, itu juga menyebabkan perubahan masyarakat. Contohnya yaitu bencana alam, peperangan, kemudian asimilasi kebudayaan, ya kan? Nah, itu kan terjadi percampuran dan lain-lain. Itu bisa menyebabkan perubahan dalam masyarakat. Oke, ini saya kasih contoh, beberapa contoh ya perubahan sosial dan penyebabnya. Yang pertama karena ada bencana alam. Kalau kita ingat ya, di Jawa Timur yang paling top ya, paling hits yang kemarin terjadi adalah bencana alam terbesar itu apa? Lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo itu menyebabkan semua perubahan yang terjadi masyarakat. Pertama perubahan dalam geografis, ya kan? Otomatis perpindahan penduduk secara besar-besaran. Ya, posisi penduduk yang tadinya Sidoarjo itu sebenarnya itu adalah lokasi yang full penduduk ya, penuh penduduk. Dan dengan adanya Lumpur Lapindo akhirnya mereka bergeser.
itu secara lokasi, geografis. Kemudian terjadi karena Lapindo akhirnya otomatis membuat perubahan juga secara ekonomi, ya kan? Ada juga perubahan ekonomi. Otomatis pekerjaan awal yang mereka di posisi lokasi itu apa misalnya, setelah itu pindah lokasi otomatis mereka bergeser secara ekonomi. Kemudian juga ada perubahan ekonomi, perubahan geografis, kemudian otomatis juga perubahan secara budaya hidup. Tadinya mungkin di Sidoarjo ya, sama-sama Jawa Timur, walaupun sama-sama Jawa Timur, misalnya Malang dengan Sidoarjo sama-sama Jawa Timur, tapi ada juga pasti perubahan kebudayaan atau cara hidup dari masyarakat. Kemudian contoh yang kedua, adanya peperangan. Ya, peperangan salah satunya Indonesia menjadi struktur pemerintahan Jepang menjadi struktur pemerintahan yang sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya Indonesia sendiri, kita dijajah oleh beberapa negara, Jepang, Belanda, ya kan? Yang paling lama Jepang dan Belanda. Kita bisa melihat sebenarnya Jepang dan Belanda itu mau tidak mau akhirnya membawa sedikit beberapa kebudayaan mereka atau pola mereka di dalam negara kita. Kalau kalian lihat sekarang bangun di Malang saja ya, alun-alun tahu gereja ya. Nah, itu gereja kalau kalian itu sebenarnya kalau kita lihat desainnya adalah desain bawaan seperti Belanda. Atau kalau kalian lagi pergi ke Jalan Ijen, ya kan, Jalan Ijen, itu rata-rata bangunan di situ budayanya masih budaya Belanda, ya kan? Nah, terus kemudian Jepang pun sendiri, Jepang juga membawa beberapa kebudayaan yang besar. Salah satunya Jepang itu adalah sistem tanam padi. Dan ada pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, kalau perubahan yang terjadi karena pengaruh kebudayaan masyarakat lain itu biasanya sekarang sudah mulai terjadi. Salah satu contohnya apa? Karena adanya akses internet, informasi besar-besaran, akhirnya terjadi pergeseran, ya kan? Tadinya kita pola pikir kita cenderung tradisional, ya kan? Kemudian dengan adanya internet, wah ternyata kemajuan, ternyata cowok boleh ya berdana seperti ini, cewek boleh berdana seperti ini, ternyata cewek bisa melakukan ini, cowok seperti ini. Akhirnya terjadi kebudayaan baru, ya kan? Nah, kebudayaan baru yang diakibatkan oleh pertukaran kebudayaan. Nah, pertukarannya berdasarkan apa? Dengan menggunakan internet tadi. Akhirnya kita melihat kok ada kebudayaan seperti ini. Salah satu yang saya cermati adalah pola hidup anak-anak sekarang lebih cenderung menyendiri, ya kan? Padahal Indonesia ini dibangun berdasarkan nenek moyang kita adalah tim gotong royong. Gak ada ceritanya di Indonesia hidup sendiri itu gak ada. Indonesia itu dibangun dari leluhur kita berdasarkan gotong royong. Nah, kenapa anak-anak sekarang lebih suka sendiri? Itu juga salah satu efek kebudayaan dari perubahan sosial itu adalah salah satunya adalah modernisasi, ya kan? Nah, tapi modernisasi itu biasanya itu perubahan sosial yang direncanakan. Jadi salah satunya modernisasi tentang pendidikan. Yang tadinya sekolah dasar itu hanya sekolah elementer itu sekolah dasar hanya 6 tahun. Dengan adanya modernisasi pendidikan, kemudian sekolah dasar menjadi SD dan SMP, ya kan? Nah, sekarang bahkan SMA sudah mulai menjadi sesuatu yang didasarkan. Jadi minimal sekarang sekolah dasar untuk masyarakat Indonesia adalah minimal SMA. Itu juga salah satu pergerakan modernisasi yang diarahkan. Ya. Nah, kemudian modernisasi itu juga terjadi khususnya di bidang pertanian. Kalau kalian di sini ya, pembangunan pertanian itu, nah ini dia. Jadi pembangunan modernisasi itu juga terjadi di masyarakat pertanian. Nah, ini salah satu syarat pembangunan pertanian. Modernisasi di pertanian bisa terjadi bila syarat ini terpenuhi. Yang pertama adalah tersedia pasar untuk hasil produksi. Salah satu bentuk modernisasi dari pasar kita dalam pertanian adalah sekarang adanya e-commerce, ya kan? Marketplace, ya kan? Sekarang dulu petani itu hanya menjual dari lahan, kemudian dibeli oleh tengkulak atau dibeli oleh kemudian baru dijual ke pasar. Nah, dengan adanya sekarang marketplace, bahkan sekarang hasil tadi ya, hasil tanaman lahan itu bisa langsung dijual di marketplace. Oke. Kemudian yang kedua adalah teknologi yang selalu berubah atau selalu maju. Oke. Syarat yang ketiga adalah saprodi yang lancar. Saprodi itulah sarana produksi untuk pertanian. Nah, salah satunya apa? Saprodi bisa lancar karena apa? Adanya kebijakan pemerintah. Tanpa kebijakan pemerintah, saprodi pasti akan terhambat, ya. Nah, maka salah satu bentuk modernisasi bisa tercapai apabila saprodi lancar, artinya terdapat dukungan dari pemerintah dengan kebijakan yang baik. Yang keempat adalah perangsang produksi. Nah, perangsang produksi ini bisa macam-macam. Salah satunya mungkin pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk subsidi pupuk. Ini kan perangsang produksi.
dengan pupuk yang murah, kemudian terus pembelian hasil bumi yang terencana oleh pemerintah otomatis menjadi perangsang bagi petani untuk melakukan modernisasi. Yang kelima adalah sarana dan prasarana pengangkutan, ya. Ini berarti artinya infrastruktur. Pemerintah membuat infrastruktur yang lancar, akhirnya sarana dan prasarana lancar, akhirnya terjadilah modernisasi dengan lebih baik. Kemudian, selain terjadi 5 pokok yang harus dipenuhi untuk melakukan modernisasi dalam bidang pertanian, ada juga penyokong pembangunan pertanian yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan pertanian. Yang pertama adalah pendidikan. Kenapa pendidikan ini menjadi sesuatu yang sangat menyokong untuk perubahan pertanian? Kenapa? Untuk mengubah pola pikir, Bu. Yes. Jadi, dengan mengubah pola pikir, orang berpendidikan itu pola pikirnya lebih terbuka. Artinya ketika kita lebih terbuka, kita lebih mudah menerima informasi baru. Sehingga dengan mudah menerima informasi baru, kita akan lebih luas lagi. Misalnya dulu, kita menanam padi hanya dengan menggunakan pupuk A. Dengan informasi yang bagus, dengan pola pikir yang terbuka, pendidikan yang baik, otomatis bisa menerima masukan dari yang lainnya. Oke. Yang kedua adalah kredit produksi. Biasanya ini rangsangan dari pemerintah untuk para petani dan meluncurkan beberapa produk-produk kredit untuk lunak, ya, biasanya untuk pertanian. Kemudian kegiatan gotong royong. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa ternyata kegiatan gotong royong itu adalah salah satu penyokong penting di dalam melakukan modernisasi. Jadi modernisasi itu bukan sesuatu yang dilakukan sendiri, tidak. Modernisasi itu butuh suatu kerjasama tim. Karena modernisasi itu adalah sebuah kemajuan yang diarahkan, artinya butuh sebuah kerjasama dalam sebuah jaringan tertentu. Okay? Yang keempat, perbaikan dan perluasan lahan pertanian seperti kita ketahui, kemudian juga kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang pembukaan lahan hutan dan lain-lain untuk pertanian, kemudian perencanaan nasional. Nilai penting pembangunan pertanian di Indonesia. Yang pertama adalah potensi sumber daya alam yang besar dan beragam. Nah, kenapa pertanian kita itu penting? Sebenarnya kalau kita sadar bahwa ternyata lahan pertanian di Indonesia ini sangat besar. Akan tetapi banyak yang belum terjamah dan terolah. Kemudian besarnya penduduk yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Nah, penduduk kita itu sebenarnya banyak bergerak di sektor pertanian. Akan tetapi mungkin karena belum terkoordinasi dengan baik sehingga masih bergerak sendiri dan belum juga secara meluas, ya. Nah, makanya kenapa di dalam pertanian ini menjadi penting, karena salah satu pertumbuhan pedesaan itu disokong oleh pertanian. Rata-rata di pedesaan itu belum masuk industri. Industri itu biasanya ada di perkotaan dan menengah ke atas. Tapi di pedesaan itu rata-rata masih di sektor pertanian. Kemudian ada juga penghambat dalam pembangunan pertanian. Yang penghambat pertama adalah kebijakan yang tidak konsisten. Kebijakan ini biasanya dari pemerintah yang tidak konsisten. Pertama mengeluarkan subsidi pupuk, setelah itu mengeluarkan menarik subsidi pupuk, kemudian sistemnya yang tidak konsisten dan alurnya yang tidak baik. Ini yang seperti terjadi di tahun 2020. Pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa akan memberikan subsidi pupuk besar-besaran. Tapi apa yang terjadi? Kebijakannya bagus, tapi ternyata alurnya tidak baik. Subsidi bagus, tapi ternyata di pasaran membuat pupuk hilang. Ya kan sering terjadi seperti itu. Pemerintah ngasih pupuk murah, tapi ternyata pupuk itu malah hilang di pasaran karena adanya penimbunan. Artinya di sini tidak terjadi ketidakkonsistenan. Kebijakan di atas dengan di teknis di lapangan tidak konsisten, sehingga akhirnya terjadi kericuan, ya. Kemudian modernisasi model Roscoe yang dianut tidak membawa kemajuan pada masyarakat. Kemudian kesenjangan kota dan desa akibat kebijakan pembangunan. Terjadi kesenjangan antara kota dan desa itu biasanya terjadi karena prasarana dan infrastruktur yang tidak merata. Solusi arah pembangunan yaitu mewujudkan masyarakat melalui pembangunan sistem agribisnis yang berdaya saing, berkerakyaatan, berkelanjutan, gender dan sebagainya. Saya rasa cukup di sini bahkan saya untuk sosiologi pertanian. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan mari kita berinteraksi, bertukar pikiran, saling memberikan saran. Silakan. Boleh? Ya. Izin bertanya, Bu, terkait dengan perubahan di teknologi itu kan salah satunya itu harus ada teknologi yang selalu berubah, ya. Nah, tapi kita tahu sendiri bahwa ketika ada perubahan daripada teknologi dengan ditemukannya bermacam jenis teknologi pertanian itu akhirnya akan menimbulkan satu perubahan lain, yakni orang-orang yang mana sebelumnya itu bekerja sebagai buruh tani, tapi karena adanya perkembangan teknologi, artinya artinya itu akan terjadi penimbunan buruh lah, Bu, karena mereka sudah kehilangan pekerjaan.
solusi terhadap masalah ini. Oke, seperti saya sampaikan ya, jadi dalam ilmu sosiologi gitu ya, setiap perubahan pasti menghasilkan perubahan yang lain, itu pasti. Dan memang setiap perubahan, setiap modernisasi yang terarah itu pasti ada efek sampingnya. Nah, salah satunya ada tadi. Jadi sebenarnya terjadinya perubahan itu kan terjadi modernisasi. Akhirnya kan internet yang maju, petani akhirnya melihat. Yang dilihat tidak hanya informasi soal pertanian, tapi juga informasi bidang lain yang akhirnya membuat petani menjadi lebih tertarik pada melakukan hal-hal yang lain selain pertanian. Maka tadi itu adanya solusi bahwa kita melakukan desentralisasi tentang pembangunan agribisnis, di mana semuanya itu satu alur terkoneksi. Jadi ketika alur teknologi dibuka, yaitu informasi, dan informasi tentang pertanian yang masuk. Setelah itu, selain informasi pertanian yang masuk, kebijakan mendukung, kebijakan pemerintah. Jadi tidak hanya informasi pertanian saja yang masuk, tapi juga harus didukung oleh kebijakan misalnya kredit lunak yang banyak, kemudian subsidi pupuk dan lain-lain. Setelah kebijakan, kemudian masuk lagi adanya alur pendidikan, ya. Jadi mulai masuk pemerataan pendidikan di daerah atau di pedesaan. Kemudian yang terakhir ditambah juga sarpras atau infrastruktur. Nah, sehingga modernisasi yang terjadi ini bisa diminimalisasi efek sampingnya. Jadi modernisasi harus dilaksanakan secara teratur dan terarah. Yang terjadi selama ini modernisasi hanya satu arah saja sehingga menimbulkan efek samping yang lain. Petani informasi masuk, tapi ternyata lahan pertanian tidak dibuka lebar, tidak ada kebijakan yang mendukung. Akhirnya petani tetap berpindah haluan yang akhirnya tadi seperti sampaikan, akhirnya lebih memilih penumpukan buruh ya kan, akhirnya masuk ke tadi. Tapi dengan adanya desentralisasi yang baik, desentralisasi agribisnis itu dengan solusi yang bertingkat tadi ini ya, secara lurus dan linear. Jadi selain terjadi teknologi yang bagus, tapi juga ada kebijakan yang didukung infrastruktur, kemudian pendidikan yang baik. Ini otomatis bisa kita minimalisasi. Saya tidak mengatakan menghilangkan efek samping dari teknologi, tapi minimal bisa kita minimalisasi tentang efek samping. Oke, clear? Ada yang mau menambahkan atau mau bertanya? Saya menurut dari pertanyaan Mbak Intan kan tentang daerah. Saya ambil di daerah saya sendiri, kayak di Kalimantan. Di Kalimantan itu kan kita kenal sama daerah sawitnya kan, sawit. Nah, tapi pada kenyataannya orang-orang Kalimantan sana sendiri, memang di sana lahan sawitnya di Kalimantan kan. Cuman kayak nggak ada pengaruh ekonominya ke orang-orang Kalimantan. Soalnya di jalan kami sana kalau ke kampung-kampung itu masih jalan tanah, apalagi kalau hujan itu becek kan Bu. Nah, terus karena pembukaan lahan yang besar-besaran ini Bu, efeknya itu orang-orang daerah situ mereka bakal menjual lahan mereka secara menyeluruh besar-besaran juga Bu. Dan akhirnya mereka nggak punya lahan untuk sekedar bertani. Nah, itu kira-kira gimana itu? Ya, kalau masalah kasus sawit, sebenarnya kasus sawit itu sebenarnya ya kalau kita bicara selama ini sawit lebih banyak dipegang oleh swasta, dikelola oleh swasta. Kan mungkin juga banyak juga yang memegang perkebunan sawit itu secara personal ya. Nah, jadi kembali lagi kita semua kembali ke kebijakan, karena untuk pengatur segala wilayah itu memang kebijakan. Mungkin nanti pemerintah kedepannya bisa mengeluarkan kebijakan yang baik supaya apa? Hasil bumi dari sebuah wilayah itu tetap menjadi kekayaan untuk wilayah itu sendiri. Yang sering terjadi kan seperti itu. Jadi kita sering sebuah daerah memiliki kekayaan, tapi kekayaan itu tidak kembali lagi pada daerah aslinya lagi. Sering terjadi seperti itu. Jadi memang efek dari perubahan masyarakat, tapi memang kita bilang ya, kita nggak bisa apa-apa karena itu memang kebijakan terpusat ya tempatnya. Ya kita berharap saja mungkin pemerintah bisa membuat kebijakan lebih baik lagi supaya kekayaan daerah tetap dinikmati oleh warga daerah. Oke, bagaimana? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak saya cukupkan. Oke, terima kasih hari ini atas kehadirannya. Ketemu lagi sama saya minggu depan. Kita membahas dengan tema yang lain. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.